Karena saya seorang kolektor Alkitab, ada 300 Alkitab koleksi saya ya. Datanglah ke perpustakaan saya. Dari berbagai masa dalam sejarah, berbagai bahasa, dan berbagai versi. Setiap Alkitab isinya berbeda-beda. Contohnya, ada Alkitab versi Raja James yang diambil pada tahun 1611. Dalam kepenulisan di bawah pengawasan Raja James dari Inggris. Jadi Alkitab direvisi pada tahun 1881 hingga 1885 karena mengandung kesalahan dan tidak disalin dari naskah kuno. Jadi mereka merevisinya di Inggris pada tahun 1881. Ada juga beberapa kesalahan di dalamnya dan mereka revisi lagi pada tahun 1901. Disebut versi standar Amerika. Ada juga kesalahan karena orang-orang mulai menemukan naskah baru. Dan naskah-naskah baru itu berbeda dengan Alkitab ini. Jadi mereka harus terus memperbarui Alkitab. Saya akan berikan beberapa contoh, oke? Jadi versi Alkitab tahun 1901, versi standar Amerika, ada kesalahan di dalamnya. Jadi mereka merevisinya pada tahun 1952. Ada kesalahan di dalamnya, mereka merevisi lagi pada tahun 1971, NASB. Ada kesalahannya, direvisi lagi tahun 1989, lalu tahun 2020, dan kemudian tahun 2021. Mungkin Anda bingung. Saudara Sabil, apa yang terjadi di sini? Masalahnya adalah, oke, Anda hanya punya satu Alkitab. Tapi jika mereka temukan manuskrip baru, mereka harus perbarui Alkitab ini. Bukan terjemahannya, tapi isinya. Jadi apa saja sebenarnya ayat-ayat di Alkitab yang diubah orang? Jika Anda membaca Alkitab versi Raja James di Perjanjian Baru, dalam kitab kedua, yaitu Injil Markus. Di pasal 16 ini saya berikan banyak hal. Semoga Anda tidak bingung. Perjanjian Baru, Injil kedua, pasal 16. Ada 20 ayat di dalamnya, dalam versi King James. Jadi itu satu Alkitab. Alkitab milik saya, yang merupakan versi Alkitab tahun 1952, dalam Injil Markus, pasal 16. Yang ini isinya 20 ayat. Yang ini hanya ada 8 ayat. Wah, jadi orang-orang mungkin berpikir, umat Islam mungkin salah mengartikan terjemahan dengan versinya. Tidak, kami mengerti terjemahannya. Terjemahan, artinya dari bahasa Inggris ke bahasa Turki misalnya, ya kan? Itulah terjemahan. Versi, artinya kata-kata aslinya telah diubah. Anda ubah ayat-ayat aslinya. Versi ini memiliki lebih banyak ayat. Versi ini ayatnya lebih sedikit. Jadi itu salah satu contohnya, ya kan? Contoh mudahnya. Contoh lain dapat ditemukan dalam Injil Yohanes, Injil keempat, pasal 7, ayat 53, yang membahas tentang pezina. Dan bagaimana orang-orang berkumpul di sekelilingnya untuk melempari batu. Dan Yesus datang ke tempat kejadian dan berkata, oke, yang tidak berdosa melempar batu pertama, ya kan? Mungkin Anda tahu kisahnya. Kisah itu tidak ada dalam naskah kuno. Versi Raja James memilikinya. Versi Alkitab RSV mengatakan, cerita ini ditambahkan. Tidak ada dalam naskah